Halo, selamat datang di podcast Malam Ini Berbagi. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang baru dengan bintang tamu yang baru juga. Kira-kira bintang tamunya siapa? Langsung saja kita perkenalkan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik, tapi sebelum membahas itu semua, kayaknya teman-teman harus kenalan dengan bintang tamu yang satu ini ya. Ini baru saja mengeluarkan buku. Kapan? Tahun lalu kah? Apa tahun Iya, ini? tahun lalu. Tahun Tahun lalu. lalu. Juli. Juni ya? Juli. Oke. Kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya. Aku Kay. Aku tadi sudah dikenalin juga. Aku barusan menerbitkan buku karena hobiku juga nulis sama dengan Kak Alfa. Itu terus sekarang kesibukannya juga masih nulis juga, entah nulis puisi atau artikel. Ya nyambi part time juga plus kuliah. Tinggal di mana sih? Di Jogja. Tinggal di Jogja. Oke. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup menarik, tapi kita bakalan memulai terlebih dahulu dengan sebuah games kecil. Asik ya kan? Biar kelihatan pro. Oke. Kita akan game sebentar, teman-teman. Ini gamenya gampang banget, jadi nggak usah takut ya. Nah, permainannya adalah pilih salah satu. Dan kenapa kamu pilih itu? Sip ya? Wow. Pilih Menarik. salah satu. Yang pertama, pisang goreng keju atau roti bakar keju? Pisang goreng keju. Pisang goreng keju, kenapa? Saya manis. Aduh, Suka lagi. sekali ya. Pede Iya. sekali memang ya. Sesuai. Pede dong. Harus pede. Oke, yang kedua. Kalau sarapan, pilih makan bubur ayam atau nasi goreng? Makan nasi goreng. Kenapa? Karena Barack Obama aja suka. Oh iya. Enggak. Sebagai masyarakat Indonesia yang emang suka nasi goreng. Nasi goreng kan terkenal Indonesia banget. Gitu. Oke, yang ketiga. Ini antara pilihan yang susah atau menurutmu ini pilihannya gampang? Jalan-jalan ke Bali atau naik gunung? Naik gunung. Kenapa naik gunung? Karena aku belum pernah naik gunung. Oh, belum pernah kah? Sama sih. Belum. Paling tinggi itu tidak. ada. Iya. Oh, ada. Itu bukan gunung, itu bukit. Bukit Tidar ya. Tapi banyak orang bilang sih gunung. Cuma belum gunung beneran. Jadi penasaran. Maunya naik gunung apa? Asik. Kayak Gunung Merbabu, maybe. Gunung Andong, banyak. Kilimanjaro. Oke. Wow, Kilimanjaro. Langsung yang tinggi banget. Jadi Afrika ya? Gunung Everest. Mount Everest mungkin. Tapi keren loh. Oh. Nanti pertama-tama langsung hipotermia di sana. Hipotermia ya. Belum sih ya. Gak ada yang anget-anget ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Suntik di kedua tangan, kanan kiri, atau minum obat tapi pahit banget? Minum obat tapi pahit banget. Kenapa? Jangan-jangan takut suntik ini pasti. Sukanya bener. Kiri aja udah sakit apalagi kanan kiri. Tapi udah vaksin belum? Belum sih, tapi lagi ada sosialisasi mungkin ya sebentar lagi. Buat pemerintah Indonesia yang ada dimanapun Anda berada, yang sedang nonton video ini, jangan lupa nama Kevin dimasukkan dalam daftar penerima vaksin ya. Oh, Pak, nggak sakit. Aku ini udah ada kan. Ini lebih enak di sebelah kiri daripada sebelah kanan. 2 kali ya, kiri kanan ya?
Vaksin pertama aku kanan, vaksin kedua aku kiri. Oh, Gitu. siap, siap, siap. Pertanyaan terakhir, main bola atau main volley? Main bola? Main bola. Kenapa? Karena suka sejak kecil. Kalau main volley, nggak ada lapangan volley dekat rumahku. Jadi nggak bisa main. Jago ngocek bola atau jago ngocek hati wanita? Wah, ini nggak boleh milih dua ya? Gocek bola aja deh. Ngocek Jangan, bola ya, agak susah kasihan. ya. Agak jauh-jauh Kasihan karena kalau. pandemi. Oke. Iya. Terima kasih untuk gamenya yang lumayan singkat ya. Keren. Asik, asik. Tadi kita udah milih apa yang menurutmu paling menarik dan sekarang kita masuk ke sesi malam ini berbagi. Oke. Kalau tadi kita udah main permainan yang cukup seru, sekarang kita bakalan membahas sesuatu yang cukup menarik juga, yang lagi in di tengah-tengah kaum muda zaman sekarang, zamannya Kevin, zamannya aku juga. Dan kira-kira kita bakalan bahas tentang sesuatu yang menarik, yaitu insecure. Nah, ini kan in banget ya di kalangan kaum muda, kayak semua orang pun juga merasakan hal ini, merasakan yang namanya insecure. Nah, kalau menurut Kevin, satu kata untuk insecure apa? Cemas. Cemas. Kenapa Iya. ada perasaan cemas itu? Kalau menurutku, kenapa cemas? Karena orang itu merasa dirinya tuh belum menjadi sesuatu yang diidealkan. Jadi banyak hal-hal yang bikin cemas dan merasa aku tuh masih kurang ini, kurang itu, gitu. Apalagi anak muda kan yang masih mencari jati diri. Jadi dia tidak merasa cukup dengan dirinya sendiri. Iya, ya? Betul. Awal mulanya dari situ. Dari perasaan cemas muncullah yang namanya insecurity itu. Nggak cukup dengan diri, pengen jadi orang lain, bener nggak? Kadang kita pengen jadi orang lain, bener nggak? Betul banget. Orang lain tuh ternyata punya yang aku punya gitu. Oke, kata cemas. Ya. Menurutmu, kenapa sih orang bisa merasa insecure dengan dirinya sendiri atau mungkin pengen jadi orang lain? Kenapa? Kalau aku lihatnya kenapa insecure, karena orang itu punya standar yang dia tuh belum sesuai kemampuannya. Jadi merasa kalau orang lain punya ini, aku tuh harusnya punya itu. Tapi sebenarnya orang lain kan punya yang beda daripada kita. Misalkan dia rajin belajar atau dia rajin bekerja gitu. Terus outputnya dia bisa beli ini atau dia jadi juara kelas, sedangkan kita pengen kayak gitu juga, tapi usahanya itu masih kurang, dan itu bisa jadi salah satu penyebab insecure. Menurutku sih itu sih, dari kecemasan itu berawal dari kita tuh tidak mampu dengan standar yang kita bikin sendiri, bahkan standarnya itu orang lain, bukan dari kemampuan kita gitu loh. Dari kecemasan, kemudian kita lihat orang lain itu mungkin kita lihat orang lain tuh lebih, wah dia lebih sempurna daripada gua bisa lebih sempurna daripada lebih sempurna atau bisa menyamai apa yang dia punya, ya kan? Betul banget. Aku sampai di level terbaiknya dia gitu. Nah, kalau kamu sendiri pernah nggak ngalamin perasaan insecure itu sendiri di dalam perjalanan hidupmu? Pernah banget. Dalam hal apa Pernah aja? tuh dulu waktu SMA sih, waktu SMA. Waktu SMA kan dulu banyak sarana gitu untuk mengembangkan diri ya. Salah satunya mengembangkan minat dan bakat. Aku tuh pernah memperhatikan temanku. Dia tuh jago di bidang pelajaran, jago bidang olahraga, jago bidang musik. Kayak semuanya tuh bisa gitu. Nah, dan aku yang tidak terlalu
ahli di bidang musik misalkan gitu, enggak. Itu merasa, oh kok dia bisa ya, kok dia pelajaran juga bisa, aku aja pelajaran biasa aja gitu. Kok dia ini bisa, itu bisa, karena wow, multi talent banget. Multi Dan talent dari banget, situ luar kok, biasa ya. iya mak, Nah, olahraga jago, pelajaran jago, musik iya, apalagi kayaknya orang ini wah, hebat banget deh. Terus aku mikir, kok bisa ya, kok aku nggak bisa ya, kok aku jadi minder gitu, akhirnya cemas, minder, rasa dia dia bisa apa-apa kok aku enggak. Itu sih dari lingkungan dulu waktu SMA. nah, tapi dari perasaan minder itu sendiri, dari perasaan insecure itu sendiri, kamu ada usaha buat sampai pada titik di mana kayak gue bisa musik deh, kayaknya aku bisa nyentuh musik juga deh, atau kayaknya aku bisa olahraga ini deh, sampai ke situ nggak? Sampai punya usaha? Iya, benar. Aku tentu pengen banget sama dia, tapi kan yang aku jadiin standar itu bukan aku pengen berkembang karena aku sendiri, tapi justru aku pengen nyaingin dia gitu loh. Oh, lebih Jadi ke ketik saing. iya, jadi Gitu. merasa kok aku nggak bisa seperti dia ya. Nah, terus ketika aku mulai usaha, terus aku pikir-pikir, aku tuh kurang aku insecure itu karena diriku sendiri yang memaksakan aku harus seperti temanku ini. Padahal ada bidang tertentu yang memang aku tuh nggak minat itu. Heeh. Jadi rasa usaha gitu, tapi kok rasanya aku tuh bukan di sini, jadi kenapa harus aku paksain? Lama-lama jadi kayak usahanya sia-sia gitu. Jadi kayak wah ini terbawa pengaruh aja karena aku iri dengan temanku. Jadi nggak murni aku sendiri yang pengen berkembang gitu. Jadi jatuhnya usahanya itu nggak optimal juga. Saya pernah ada Itu dalam sih. saya pernah ada dalam fase di mana kamu memaksakan sesuatu itu. Iya, pernah banget. Pernah banget. Pernah Iya. tapi sampai wah kok belum bisa-bisa gitu. Heeh. Misalkan gitu aku terus aku ada di level yang mungkin masih jauh sama dia. Aku belajarnya pun dari awal banget. Dia mungkin udah punya bakat sebelumnya dan ya memang rasanya beda. Ketika aku mulai usaha dari titik 0 sampai titik 1 misalkan, dia tuh udah 4 terus naik lagi 5, nggak bakal kesampaian gitu. Dan lagi pula aku pikir juga apa yang aku lakuin demi sampai ke target yang aku pasang itu seperti dia, itu tuh justru nggak murni gitu. Jadi cuma nginginin nafsu aja. Hmm. Padahal ternyata aku nggak minat di bidang tertentu, aku minat bidang yang lain gitu. Iya, karena kalau Itu misalkan sih. kalau misalnya kita memaksakan pengen jadi orang lain pun tuh juga susah karena kan personality orang kan beda-beda, kemampuannya beda-beda, bakatnya beda-beda. Betul, Hmm. betul sekali. Dan aku juga sadari ternyata ya mungkin dia dikasih bakat banyak itu ada maksudnya. Dia punya talenta ini, talenta itu, dan kita pun juga nggak bisa memaksa diri kita sendiri untuk bisa di banyak bidang. Apalagi kan kita punya minat yang beda-beda ya kan. Itu sih yang mulai aku pikir, wah ternyata aku belajar ini tuh bukan karena kemauanku pribadi, bukan karena aku pengen berkembang secara pribadi, tapi demi memenuhi nafsuku untuk ngikutin standarnya dia gitu. Itu Ya, sih bikin insecure banget. insecure. Oke, ngomong-ngomong tentang minder, tentang insecure itu salah satu yang menjadi patokan adalah bagaimana kita menerima diri kita sendiri. Nah, ada nggak sih yang bisa kamu sharingkan tentang bagaimana proses penerimaan dirimu dari yang mungkin awalnya merasa insecure sampai sekarang pelan-pelan udah mulai, oh ini gue tahu nih passion gue apa gitu. Aku tahu nih passion aku apa, aku mau ke arah mana itu, kamu bisa sharing nggak? Itu prosesnya kayak gimana? Oke. Okay. Hmm. Ini juga aku mulai temukan di SMA sih. Oke. Jadi di saat aku insecure itu, setelah aku mengusahakan banyak hal tadi supaya
mencapai standarnya temanku nih, aku tuh lama-lama juga mulai sadar kalau aku tuh nggak bisa di semua bidang gitu loh. Fokusku justru terbelah karena aku memenuhi nafsuku sendiri demi menghapus rasa insecureku itu ya. Nah, lama-lama pun aku sadar kalau ternyata yang aku senangin, apa minatku itu bukan di semua bidang, hanya bidang tertentu aja. Dan aku mulai merasakan, oh ini aku banget, ini aku cocok banget nih, aku seneng, aku bersuka belajar di sini, bukan karena harus ngikutin standar orang lain, harus begini, begitu. Nah itu dimulai ketika aku mulai masuk di organisasi atau kelompok minat sebutannya dulu di SMA, namanya Aquila. Itu Wila, asik. ya saya yang bergerak di bidang jurnalistik, Asik. tulis menulis. Oke. Nah di situ aku mulai menemukan asik ya nulis, asik ya bisa belajar juga bagaimana cara menjadi jurnalis yang baik, terus merangkai kata dan sebagainya, dan itu bikin aku tuh nyaman dan tidak merasa terbebani dengan standar orang lain tadi. Nah dari situ aku oh iya ternyata di sini ya minatku, di sini ya aku menemukan kalau aku mengembangkan diriku di sini loh. Tapi pernah nggak ada satu momen yang bikin kamu merasa ini passionku, ada nggak? Ini passionku, ini aku banget. Satu momen, pernah nggak nemu itu? Direfleksi mungkin, atau ketika kamu menulis sesuatu, atau ketika kamu bergabung, ada nggak satu momen di mana ini passion gue bakalan jalanin ini. Dan aku akan sampai ke tujuan itu. Satu momen ada ketika aku bikin karya tulis. Karya tulis. Itu temanya apa tuh? Iya. Itu temanya digitalisasi. Oke. Iya, itu tentang kehidupan anak muda di era digital. Nah, ketika menulis itu, aku itu tidak merasa tugas yang diberikan waktu itu tuh menjadi sebuah beban. Justru itu menjadi kesenangan sendiri. Jadi ketika ada waktu untuk menulis, akhirnya wah asik ini, bisa sendirian, bisa nulis, bisa ngerangkai kata. Terus ya ketika sudah selesai pun aku pun merasa lega karena ini hasil karyaku sendiri gitu. Nah waktu itu kan ada bimbingan juga dari dosen-dosen Atmajaya, begitu. Nah itu mengadakan penilaian juga. Jadi setelah mereka membimbing kami satu angkatan waktu itu untuk menyusun karya tulis. Oke. Di akhir penyelesaian karya tulis kami, mereka itu menilai versi dosen-dosen ini, dan nggak disangka aku itu dapat juara pertama waktu itu karya tulis versi dosen Atmajaya. Beli bukunya guys. Nah waktu itu aku tuh heran gitu loh. Aku kira itu temanku yang dia pintar di pelajaran, dia jago di bidang lain, itu yang menonjol lah di komunitas lah gitu. Tapi kok bisa aku sampai ketika ada pengumuman itu tuh masih tidak menyangka dan heran kok bisa tulisanku sampai dinilai seperti itu versi dosen-dosen Atmajaya waktu itu. Dan ya syukurlah dapat hadiah juga. 2 juta rupiah. Bisa buat ditabung. Ditabung dan juga ya jajan dikit lah. Nah ternyata apa ya, aku pikir ternyata karyaku tuh dihargai orang lain gitu loh, bahkan di luar SMA waktu itu. Dan itu menjadi pemantik kalau wah kayaknya aku di sini nih. Emang ini nih
bisa. Terus ya setelah SMA mulai serius lagi, akhirnya bikin buku gitu. Berarti itu adalah momen penting yang jadi istilahnya batu pijakan di mana oh kayaknya ini akan jadi passionku dan aku bakal sampai ke tujuan gitu kan. Iya, betul sekali. Memang luar biasa. Nah, kebetulan ini Kevin adalah adik kelasku persis. Asik. Bun, Mantap. mantap sih. Iya, siap kakak. Iya. Ngomong-ngomong tentang tema yang kamu angkat, tentang digitalisasi ya. Ini kan pasti ada hubungannya, insecure dan digitalisasi itu sebenarnya ada satu rangkaian yang tidak bisa terputus. Salah satunya adalah dinamika kaum muda sekarang gitu. Anak-anak muda sekarang tuh identik banget dengan yang namanya Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi, Twitter juga mungkin, dan apa ya, mungkin salah satu efek dari digitalisasi dan juga mereka yang kurang bisa memfilter semua informasi atau apa yang mereka lihat adalah mereka lebih baik mengkonsumsi internet atau mengkonsumsi konsep digitalisasi itu dengan apa ya? Ketika mereka mereka nonton video atau foto di Instagram itu, ketika mereka menemukan sesuatu yang ideal kayak foto atau video orang-orang yang lebih terkenal, misalnya artis-artis Korea misalnya, mereka pengen banget aku pengen punya kulit yang kayak gitu, aku pengen punya karir yang kayak gitu, aku pengen punya passion yang kayak gitu. Nah, menurut kamu sebesar apa sih atau kau bisa mengukur seberapa besar pengaruh digital itu untuk insecurity? Wah, pengaruhnya besar banget sih. Ah, Apalagi di zaman sekarang ya, kita kan juga masuk era industri mm, 4.0 ya, mm, 4.0 itu ya. mm, Digitalisasi itu menurutku sekarang dari anak kecil sampai orang tua pun sudah kena efeknya, yeah, dampaknya tuh kena itu loh. Dan mereka pun mengonsumsi banyak sekali berita yang tadi telah disebutkan, mungkin artis Korea yang kulitnya putih, cantik, karirnya cemerlang, itu banyak sekali tersebar di jagat maya. jagat maya. Dan iya, nah menurutku pengaruhnya itu sangat kuat. Kenapa? Karena orang itu secara tidak langsung pasti akan membandingkan dirinya dengan orang lain yang punya standar yang lebih tinggi. Entah dia karir, atau perawatan tubuh, atau dia kepintaran mungkin, prestasi. Dan itu banyak, orang itu memamerkan itu di media sosial. Di Instagram misalkan, kita kan pasti disuguhi orang-orang dengan prestasi, oh, aku udah lulus nih, aku dapat cum laude, atau aku uh, punya karir ini, aku punya pasangan yang seperti ini. Ya, Pasti kita disuguhi dengan hal-hal yang bagus, yang wow, yang bikin kita filter-filter kok bisa gitu ya. ya? Iya, Pakai 1000 filter kok filter ya kan. iya betul, kok cantik. Kan nggak mungkin nih orang ngepost di Instagram baru bangun tidur misalkan gitu ya. Tapi ada, Cut tapi ada. mukanya. Waduh. Jangan salah, tapi ada itu. Bahkan itu kan sebenarnya kan cuma sebagian dari hidup orang itu ya, karena kita nggak tahu apa yang dibaliknya. Dia pamer harta, dia pamer pasangan, dia pamer liburan ke luar negeri misalkan. Nah itu secara nggak langsung tuh kita membandingkan dan akhirnya bikin insecure. Kok nggak bisa seperti dia ya? Aku pengen seperti itu, tapi aku tuh kayak gini kondisiku. Kondisi, Timbul deh. kondisiku. Kananku Aku tuh kok belum ini ya loh. keananku kene. Terus aku kudu piye? Ya, Aku kudu piye? Nah, itu. nabung makanya nabung gitu kan. Kerja ben iso Nah, tuku skincare. nah, buruknya kebanyakan orang itu nggak sampai ke situ, nggak sampai ke Nah, actionnya.
Nah, jadinya ya udah sampai di perasaan doang, insecure aku nggak bisa ya, merasa tidak bisa apa-apa, akhirnya nggak mau berusaha. Ya udah. Modal filter ya kan? Foto Iya, modal modal. Padahal filter di Korea ya. cantik, ganteng itu kebanyakan modal filter ya. Oh, pakai Photoshop lah, pakai apalah. Pokoknya di agak diubah kan ininya, warna skin skin Bentuk. skin colornya Iya, biar glow up lah. biar glow up gitu ya. Nah, tapi kamu cinta drama Korea nggak sih? Wah, aduh, aku tuh nggak tahu drama Korea tuh, Nggak bahkan tahu kan? Aku nonton juga aja. nggak tahu. Aku juga Iya, nggak tahu itu drama Korea. kebanyakan tuh cewek-cewek kan yang suka drama Korea. Iya. Walaupun ada Tapi sih jangan cowok. salah, tapi jangan salah ya toh. Ada juga cowok-cowok yang suka drama Korea. Iya, karena aku bilangnya kebanyakan. Banyak kan. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu ya, sebenarnya apa sih yang disuguhkan oleh Instagram dan juga mungkin film-film Korea yang menurut kamu paling menonjol, yang bisa membuat mereka merasa bahwa aku harus jadi kayak mereka, apa sih? Aku pikir dari Instagram, dari drama Korea itu yang paling menonjol tentu standar hidup yang layak dan patut dilihat banyak orang gitu loh. Ya, Jadi ingin menjadi seseorang yang berarti di mata orang lain, ya kita harus memenuhi standar itu. Kita harus punya karir yang seperti ini, kita harus punya wajah yang seperti ini, kita harus bisa melakukan ini supaya eksis lah. Jadi apa yang ditampilkan drama Korea, apa yang ditampilkan Instagram tadi, itu menuntut kita supaya terus eksis, bisa dilihat banyak orang, bisa dikagumin, bisa dijadiin contoh. Nah, itu yang aku lihat sih. karena juga kita nggak bisa memungkiri bahwa kan ketika kita lihat drama Korea atau mungkin music video orang-orang Korea atau mungkin girl group atau boy group di sana tuh, ya udah kamu lihat sebuah kesempurnaan di mana polesan-polesan itu tuh membuat mereka wow, dan itu dilihat sama banyak orang dan mereka pikir bahwa mereka harus bisa sampai di kesempurnaan yang seperti itu gitu ya. Nah, itu Iya. poinnya. Dan Poinnya. satu lagi sih, untuk drama Korea ya, apalagi drama Korea itu khususnya, ini kan harus kita lihatnya jangan semata-mata ini menjadi patokan yang pasti. Ini jadi penilaian masyarakat yang, wah ini kalau aku bisa seperti ini, aku bakal enggak. Mereka kan hiburan juga, industri hiburan ya. Iya, industri hiburan kan pasti ingin sesuatu yang wow, apa yang diidealkan masyarakat gitu. Betul. Jadi ya wajar kalau semuanya itu serba wow, cantik, kaya, hubungan percintaannya bagus. Nah, kalau kita lihat kan digitalisasi dan insecurity adalah sesuatu hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Nah, untuk mencapai pada area penerimaan diri itu menurutmu kita harus bisa sampai ke tahap apa sih untuk bisa menerima diri? Apakah harus merasa self love-nya lebih banyak diolah lagi atau apa? Untuk penerimaan diri sebenarnya kita tuh semua sebenarnya udah tahu, cuma jarang untuk mempraktekkan itu. Tadi jika dikatakan alpha tadi ya, self love-nya ditambahin itu ada benernya juga. Tapi menurutku sebelum itu ya pertama-tama kita harus mensyukuri apa yang kita punya itu. Itu yang jadi jangan cuma pengen bandingin kita dengan orang yang punya standar yang lebih tinggi dari kita gitu. Tapi juga lihat juga ternyata ada orang yang memang dia itu nggak seberuntung kita. Dan kita pun juga bisa lihat, oh ternyata aku masih bisa belajar, masih bisa
kuliah, bisa sekolah, Ya. itu juga sebenarnya perlu disyukuri juga. Sampai akhirnya nanti kamu punya prestasi yang baik. Banyak loh yang di luar sana juga pengen sekolah atau kuliah pun nggak bisa. Kamu udah kasih kesempatan itu buat belajar, tapi justru malah insecure sama orang yang kuliah negeri misalkan, atau punya prestasi. Nah itu sih kuncinya sih. Pertama bersyukur dulu, melihat diri sendiri. Bersyukur kepada diri sendiri berarti ya. Atas Bagaimana? apa yang Iya, Tuhan itu kasih. mulai kita menerima. Iya, dari situ kita pun pelan-pelan akan menerima diri kita. Kalau aku punya minat atau bakat di sini, aku punya kemampuan di bidang ini, ya yuk pelan-pelan kita ngembangin. Mungkin ikut komunitas atau berkarya dengan media sosial, ya kan? Sekarang banyak tuh yang pinter gambar atau yang pinter bikin podcast gitu ya. Sorry Kak Alfa nih ya. Itu mempromosikan karyanya di media sosial. Nah, itu salah satu cara untuk kita juga mensyukuri apa yang kita punya gitu. Dengan berbagi pada orang lain. Iya. Dan juga mungkin buku yang baru saja keluar, asik. Luar biasa sekali itu. Teman-teman harus beli bukunya. Sambil promosi. Nah, gimana sih cara kamu bersyukur ya? Pasti kan kamu udah pernah melewati proses yang namanya awalnya aku nggak bisa menerima yang nempel dalam diriku, hingga pada akhirnya kamu bisa menerima dan nemuin passion, sampai juga dengan sekarang lebih konsisten dengan berkarya. Nah, menurutmu gimana sih caranya kamu bisa mensyukuri semua itu? Oke. Yang pertama adalah memfilter apa yang kita dengar dari orang lain. Nah, faktor yang paling utama menurutku ya, orang insecure itu karena mereka terlalu percaya dengan omongan orang lain, atau dia melihat sesuatu yang belum tentu itu benar gitu. Merasa bahwa orang lain itu ternyata kalau dia punya jalan yang mentereng begini misalkan, itu tuh benar, dia baik, dan sedangkan diri sendiri itu enggak, diri sendiri itu tidak ideal gitu loh. Nah, kalau dari aku sendiri nih, membatasi itu sih, memfilter itu mana yang benar, mana yang lihat, itu aku pilah juga. Kalau itu baik buat perkembangan, ya aku ambil. Kalau enggak, ya masa bodoh. Karena kita nggak akan bisa mengikuti apa kata orang lain, apa yang benar. ya benar. Dari situ pun juga, oh ternyata aku bisa berkembang di bidang ini, bidang menulis. Nah, ya udah, kalau aku nggak bisa, misalkan aku nggak ahli di bidang yang lain pun nggak masalah, karena aku akan fokus di sini, aku akan menekuni ini, dan aku bersyukur aku masih diberi kesempatan untuk mengembangkan apa yang aku suka. Nah, di situ lama-kelamaan kata-kata orang itu nggak akan mempengaruhi kita sebenarnya, karena diri kita sendiri yang punya kehendak buat melakukan apa yang kita suka, apa yang kita yakini bahwa kita akan berkembang, apa yang kita yakini kita tuh bisa berbagi ke orang lain dengan cara kita gitu. Dan itu secara nggak langsung itu juga mensyukuri apa yang kita terima. Biasa Itu sekali sih. loh. Jadi setiap orang tuh harus punya cara, gimana pun caranya, entah gimana pun caranya, teman-teman juga harus belajar untuk apa ya, menerima pelan-pelan keadaan dirimu yang sekarang. Kulitmu gelap, kau menerima, kulitmu bersih, bukan kulit bersih, apa kulitmu mungkin warnanya lebih cerah, itu kamu juga harus menerima apapun yang terjadi dalam dirimu itu, kamu harus bisa menerimanya dengan sikap yang positif ya. Iya, betul sekali. Biasa. Ya, jangan sampai mau didikte sama lingkungan gitu loh. Iya. Karena cintai dirimu tuh pertama sebelum mencintai orang lain, cintai diri,
belum mencintai orang lain deh kan. Iya, loh kalau udah mencintai orang lain dulu, tapi dirinya nggak keurus, iya, kan kasihan betul. juga orang lainnya. Self love dulu, baru loving others. Ya, nah itu mensyukuri apa yang kita punya lah. Itu yang menjadi poin penting, mensyukuri apa yang menempel di dalam dirimu, mensyukuri apa yang Tuhan kasih di dalam dirimu. Kelemahan, kelebihan itu adalah hal yang penting banget. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling terakhir dari podcast kali ini. Cepat ya ternyata kita ya. Saking serunya nggak kerasa. Nah, satu pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang merasa insecure atau kurang menerima dirinya, apa nih, Vin? Oke, kalau menurutku, syukuri hidupmu, cintai dirimu, dan bagikan karyamu. Itu sih 3 hal yang aku sendiri juga terus mengusahakan itu. Jadi apapun yang kamu punya, yaitu menjadi suatu anugerah. Lalu dengan anugerah itu ya, aku mencintai diriku, aku menerima apa yang aku punya dengan kondisiku, wajahku seperti ini, kulitku seperti ini, latar belakangku seperti ini. Nah, aku cintai itu dan akhirnya aku akan membagikannya ke orang lain dengan apa yang aku punya. Tuh, syukuri hidupmu, cintai dirimu, dan bagikan karyamu. Nah, teman-teman, terima kasih banyak. Kevin juga terima kasih sudah mau Terima kasih kembali hadir di podcastku. Dan kalau nanti video ini tayang, semoga teman-teman bisa menyerap banyak informasi dan juga apapun yang kita bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa membuat teman-teman pikirannya bisa terbuka, teman-teman. Jangan tertutup, ya. Jangan tertutup, harus mau terbuka dengan keadaan dirimu. Dan yang paling penting adalah jangan mau didikte dengan ideal-ideal yang ada di luar sana, tapi ikutin apa yang ada dalam dirimu, apa yang menempel dalam dirimu, dan syukuri itu. Nah, asik ya. Aduh, kita sudah sampai di penghujung, dan jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis, jangan sampai di-skip, karena ini obrolan sangat seru sekali. Dan juga jangan lupa untuk nonton video-video sebelumnya, ada 5 video yang bisa kamu tonton di podcast malam ini berbagi. Dan juga mungkin ketika kalian juga nonton di Instagram, ada juga versi Instagramnya. Dan udah pernah dengan Kevin juga, kita bicara tentang puisi, dan kita hari ini berbicara tentang hal ini. Dan juga jangan pernah lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube ini, supaya semakin jos. Iya, dukung terus channel ini. Kevin, boleh lah di-follow ya. _HIK. Oke, dan juga jangan lupa untuk beli bukunya, judulnya Menjadi Beranda Rumah. Silahkan. Nah, cara pesennya gimana cara pesennya? Bisa DM aja atau chat pada nomor yang tertera di akun Instagram tadi. Dan juga nanti bakalan ada di bagian kolom description. Thank you buat malam hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan see you next time. See you. Thank you. Thank you. Bye.